Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Julia Edu menampilkan pelajaran kelas 6, tema 1, subtema 1. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Kita simak videonya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Materi pelajaran kelas 6, tema 1, subtema 1. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja. Terdapat dua macam perkembangan vegetatif, yaitu secara alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi tanpa bantuan tangan manusia, dan perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi melalui campur tangan manusia. Perkembangbiakan vegetatif tanpa bantuan manusia disebut vegetatif alami. Alat pembiakannya tumbuh dengan sendirinya dari tumbuhan melalui 1. Tunas, 2. Umbi, 3. Geragih atau stolon, 4. Rizoma atau akar tinggal atau rimpang, 5. Spora, 6. Membelah diri. Kita bahas satu per satu. Yang pertama, tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh. Jika ditanam, tunas akan tumbuh menjadi tanaman baru. Tunas yang baru tumbuh tersebut disebut tunas adventif. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas diantaranya 1. Pisang, 2. Cemara, 3. Bambu, 4. Sukun, 5. Tebu, dan lain-lain. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di luar bagian batang. Tunas ini tumbuh pada tepi daun seperti cocor bebek. Selain pada tepi daun, tunas ini dapat tumbuh pada akar. Yang pertama, contoh tunas batang, bambu, pisang, tebu. Contoh tunas akar, cemara, sukun, dan kesemek. Yang ketiga, contoh tunas daun pada tumbuhan cocor bebek. Yang kedua, umbi. Tanaman yang berkembang biak dengan cara ini ditanam dari umbi yang keluar akar dan tunas sehingga tumbuh tanaman baru. Umbi yang ditanam menjadi sumber makanan bagi pertumbuhan tanaman sebelum menghisap makanan sendiri dari tanah. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang, yang kedua umbi akar, yang ketiga umbi lapis. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh membengkak dalam tanah. Bagian ini sesungguhnya merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang. Jika umbi ini ditanam, tunas dapat tumbuh dan menjadi tanaman baru. Cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang disebut dengan umbi batang. Contoh tumbuhan atau tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang, yang pertama kentang, 2. Talas, 3. Keladi, 4. Suwek, dan lain-lain. Umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Umbi akar dapat tidak mempunyai tunas dan tidak berbuku-buku. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar, 1. Wortel, 2. lobak, 3. ketela pohon, 4. dahlia. Umbi lapis. Bagian tanaman yang membengkak dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan disebut umbi. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, yang pertama bawang merah, 2. bawang putih, 3. bawang bombay, 4. bakung, 5. tulip. Yang ketiga, kita bahas geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Stolon tersusun atas ruas-ruas
Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Tanaman baru akan tumbuh pada ruas-ruasnya dan tidak bergantung pada induknya. Jenis tanaman yang berkembang biak dengan stolon diantaranya adalah 1. Stroberi, 2. Pegagan, 3. Rumput teki. Yang keempat, rizoma atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau disebut juga akar tinggal, akar rimpang atau akar tongkat. Tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah 1. Lengkuas, 2. Jahe, 3. Alang-alang, 4. Kunyit, 5. Temulawak, 6. Kencur, dan masih banyak yang lainnya. 5. Spora. Spora terdapat pada tumbuhan 1. Paku, 2. Lumut, 3. Jamur, 4. Rane, 5. Pokok air, dan lain-lain. Spora terdapat di dalam kotak spora yang terletak di tepi daun tumbuhan paku. Contoh tumbuhan paku yang sering kita lihat untuk tanaman hias adalah suplir. Pada tepi daun suplir terdapat butiran yang merupakan kotak spora. Spora ini merupakan alat perkembangbiakan tanaman suplir. Yang keenam, membelah diri. Membelah diri merupakan perkembangbiakan dengan cara membelah sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Setiap sel anak yang dihasilkan akan menjadi individu baru. Sifat sel anak akan sama dengan sel induk. Pada tumbuhan, perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara membelah diri ini terjadi pada tumbuhan rendah atau bercel satu, seperti pada ganggang biru. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.